Ya, belajar lagi dengan Dokter Hendrik. Nah, sekarang kita kan bahas tentang KPK ya. Ini banyak anak SD nih request ya belajar KPK karena rumusnya banyak, kadang susah dipahami katanya. KPK kelipatan persekutuan terkecil. Kenapa di pohon faktor pilih pangkatnya yang paling besar? Nah, kadang mereka tidak paham. Nah, sekarang saya akan ajarkan. Ternyata simple sederhana belajar KPK. Saya akan ajarkan langkah pertama kamu pintar KPK ya. Nanti lebih lengkap kamu belajar di program khusus anak pintar Smart Edu ya. Oke, kita langsung aja kita mulai. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Cukup gunakan definisi ini aja, sebetulnya gampang. Kelipatan berarti bentuk perkalian, persekutuan berarti cari yang sama. Cari yang sama berarti harus bisa dibagi sesama angka yang lain. Kan logika sederhana aja. Nah, ini yang kurang di Indonesia. Indonesia itu banyak tergantung rumus, sementara pemahaman yang harus dikuasai sebetulnya. Jadi KPK adalah kita cari perkalian yang nanti angkanya itu bisa dibagi dengan angka yang lain, dan cari yang paling kecil, kelipatan yang paling kecil. Maksudnya gimana? Langsung soal aja, langsung praktek. Contoh nomor 1. Berapa KPK 6, 8, 12? Nah, kita lihat karena harus mencari angka yang bisa dibagi dengan angka yang lainnya, maka kita pilih yang paling besar. Jadi alasan kenapa pilih yang paling besar? Karena supaya bisa dibagi. Karena kita akan mencari kelipatan yang sama antara 6, 8, dan 12. Lalu dipilihlah yang paling kecil. Caranya gimana? Caranya bagi dengan dua angka yang lainnya atau angka lainnya. 12 dibagi 6 berapa? Bisa. 12 dibagi 8 kan nggak bisa. Jadi KPK-nya nggak bisa 12. Jadi KPK itu akan terletak pada angka terbesar ya. Pada kelipatan angka terbesar, Jadi KPK itu akan terletak pada kelipatan angka terbesar. Nah, karena 12 nggak lolos dibagi 8, KPK-nya nggak bisa 12, tapi berada di kelipatan 12. Nah, tinggal kelipatan 12 aja cari. 12 kali 2 atau 12 tambah 12, 24. Bagi 6 udah lulus, tinggal dibagi 8. 24 bagi 8 bisa enggak? Bisa, selesai. Jadi KPK-nya adalah 24. Tuh, selesai. Gampang kan? Nomor 2, mana angka terbesar? 10. Bisa dibagi 5, lulus. Dibagi 3, enggak lulus. Naikin jadi 20. Masih enggak lulus karena harus dibagi 3. Naikin lagi kali 3, 30. Nah, sekarang lulus dibagi 3. Maka KPK-nya adalah 30. Tuh, gampang ya. Udah, pasti paling pintar kamu di kelas insya Allah ya. Itulah kenapa kita buat program belajar ini, dan nanti kamu bisa lanjut di program khusus anak pintar ya. Manfaatkan promo ini, luar biasa promonya ya. 2025 anak Indonesia harus pintar semua. Oke, KPK dari 10, 20, 25. Lagi-lagi, mana angka terbesar? 25. Dibagi 10 nggak lolos, 20 nggak lolos. Nggak usah khawatir, naikin aja kali 2. Tuh, lolos kan? Lagi-lagi, kali 3, 25-nya sekarang. Atau tambah aja 25 kalau malas hitung berkalian. 75 dibagi 20, masih nggak lolos. Tambah lagi 25, kan kelipatan 25, jadi 100. Lolos dibagi 20, maka KPK-nya 100. Dan skill ini bisa kamu pakai di bentuk aplikasi soal lainnya. Contoh pada soal cerita. Ini sangat bermanfaat nih kalau kamu ngerjain soal cerita nih. Kita lihat ya soal cerita nih. Eko ke perpus 4 hari sekali, kita tulis 4. Andi 6 hari sekali. Sedangkan Budi 3 hari sekali. Nah, ini kan ada kata sekali, rutinitas, berarti nyari KPK. KPK 4, 6, dan 3 itu adalah kelipatan 6 pastinya, karena yang terbesarnya 6. 6 dibagi 3 lolos, dibagi 4 enggak lolos. Ya kali 2 aja, jadi berapa? 12. Lolos nggak dibagi 4? Lolos. Jadi KPK-nya adalah 12. Nah, pertanyaan, tanggal berapa mereka ke perpus lagi? Gampang. Pertama tanggal 17. Lalu 12 hari kemudian sesuai kita dapat KPK-nya bersama-sama. Jadi tanggal 29 Agustus. Selesai. Gampang kalau kita udah paham. Jadi belajar matematika nggak harus rumus cepat. Yang penting kayak nanti di grup khusus ataupun di grup-grup Edu, kamu belajar logik, pemahaman, analisis, problem solving. Nggak perlu rumus cepat. Ya, udah ketinggalan zaman kamu masih pakai rumus cepat. Oke, kita lanjut. Sekarang aplikasi, lihat pada pecahan. Kan biasanya kamu ngitung dulu nih KPK-nya berapa. 5, 6, 15. Kita cari KPK-nya. Habis waktu kamu deh. Karena tergantung sama rumus. Nah, sekarang saya ajarkan bagaimana logik kamu berjalan. Kita akan nyari KPK 4, 6, dan 15. Angka terbesar berapa? 15. Dibagi 5 lulus. Dibagi 6 nggak lulus. Kali 2, 30. Dibagi 6 lulus. Selesai. KPK-nya 30, artinya penyebutnya kita samakan di angka 30. Tuh kan jadi hemat waktu. Nggak perlu kamu bikin garis dulu. Faktorisasi lah. Nyari KPK pakai rumus sisir dan seterusnya ya. Udah, sisanya tinggal bagi dulu. Bagi di bawah, bagi di bawah, bagi di bawah. 30 bagi 5, 6. Dibagi 6, 5. Dibagi 15, 2.
Nah, ini biasanya saya bagi satu-satu dulu baru kali ya. Nah, nanti ada metode lainnya pecahan di kelas khusus ya, biar kamu pinter-pinter semua. Tinggal kali jadi 24, tambah. Tinggal kali jadi 5, tinggal kali jadi 14. Oh, jadi jawabannya 24 tambah 5, 29. Dikurangi 14 per 30. Jadi 15 per 30. Ya, tinggal sederhanain lah. Jawabannya adalah 1/2 dan selesai. Semudah ini belajar KPK. Mau belajar bab-bab lainnya yang bisa bikin kamu cepet pintar? Join grup khusus 1-2 jam anak pintar Smart Edu se-Indonesia. Promo terbatas. Daftar segera.